Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat maghrib masyarakat takwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah sekarang kita masih bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nasail Ibad dengan iringan doa. Semoga kitab yang kita baca bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita, kitab Nasail Ibad. Yang terakhir tadi pagi kita sudah membicarakan makalah yang ke-11 dari bab rubai. Makalah yang 11 dari bab rubai ini merupakan pengantikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menyatakan as-salatu imaduddin was-sumtu afdal. Salat itu tiang agama dan diam itu lebih utama. Was-sadaqatu tudfi'u ghadbar rabbi was-sumtu afdal. Yang kedua, sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Tuhan. Was-sumtu afdal, dan puasa itu dan diam, maksud saya, dan diam itu lebih utama. Was-saumu junnatun minan nari, puasa itu perisai dari neraka. Was-sumtu afdal. Wal jihadu sanamuddin was-sumtu afdal. Nomor 4, jihad itu merupakan puncak agama dan diam itu lebih utama. Jadi makalah yang ke-11 ini Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan tentang berbagai macam keutamaan dari diam. Nah, poin yang pertama dan kedua sudah kita bahas. Malam ini kita akan melanjutkan poin yang ketiga. Wasaumu junnatun.
Dan puasa itu adalah perisai, ya, kalau bahasa Jawanya tameng, ya. Ai wiqayatun, yang dimaksud dengan perisai atau tameng itu ya pelindung diri, ya. Kalau kita lihat film-film perang itu ya, zaman dulu ketika perang masih pakai pedang itu kan selalu bawa tameng gitu ya. Perisai. Nah, perisai itulah yang melindungi seseorang dari serangan musuh ya. Nah, di sini perisai maksudnya perisai minan nari, dari neraka, dari siksa neraka. Jadi yang namanya puasa itu ternyata akan melindungi kita dari siksa neraka. Nah, tentu saja ini bisa kita pahami karena orang masuk neraka itu kan karena perbuatan dosa, ya. Tapi kalau dosa itu sudah diampunkan Allah, berarti kan ya dosanya itu tertutupi, ya, atau terhapuskan, ya. Dan puasa sebagaimana yang sudah kita lakukan baru sebulan lebih sedikit kemarin itu, ya, itu sudah kita dengarkan berkali-kali penjelasan dari para khatib, para penceramah itu, bahwa puasa itu menghapuskan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, ya, dengan dasar iman dan betul-betul mengharap pahala dari Allah, maka orang itu akan diampunkan dosanya, ya. Jadi kalau orang sudah diampunkan dosanya, ya insya Allah terhindar dari siksa neraka. Makanya memohon ampun kepada Allah itu perlu terus-menerus memang kita lakukan. Makanya kita itu sehabis sholat zikirnya ya zikir mohon ampun, ya. Itu tidak lain ya karena kita sangat berkepentingan agar dosa-dosa kita itu, ya, diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan diampunkannya dosa itulah kemudian insya Allah kita terlindungi atau terjaga dari siksa neraka, ya. Nah, hadis yang kurang lebih berbicara mengenai bahwa puasa itu merupakan perisai atau tameng, itu ada versi yang lain yang saya kira juga sering disampaikan itu oleh para penceramah, para dai ketika bulan Ramadan itu, ya. Asyamu junnatun, sama, ya. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah tameng, ya. Ya. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, fa idza kana ahadukum shaiman, ya. Oleh karena itu kalau ada di antara kalian itu sedang dalam keadaan berpuasa, fala yarfuth wala yajhal, ya. Jangan berkata jorok, ya. Rafath itu berkata jorok, perkataan yang mengandung pornografi, ya, atau cabul gitu, ya. Jangan. Wala jahal, ya, jahal di sini ini kalau secara harfiah sering kita maknai sebagai jangan bertindak bodoh, ya. Ya. Zaman jahiliyah itu disebut sebagai zaman jahiliyah karena zaman kebodohan. Tapi sesungguhnya makna jahil itu tidak hanya bodoh sebenarnya, ya. Salah seorang
peneliti dari Jepang itu Toshihiko Iutsu yang meneliti konsep etika religius dalam Al-Quran itu ya, itu kurang lebih menyatakan ya, hampir sama juga dengan salah seorang orientalis dari Jerman gitu ya, Ignaz Gotzier itu yang menyatakan bahwa dari kajian terhadap puisi-puisi zaman kuno Arab ya, sebelum masa jahiliyah ya, itu betul kata jahil itu lawan dari ilm, lawan dari pandai. Tapi justru itu makna sekunder ya. Lah makna primer dari kata jahil itu malah justru lawan dari hilm. Ya. Hilm itu orang yang tidak cepat marah. Ya. Tidak emosional, tidak berangasan, itu hilm itu. Nah, Allah itu Maha Halim. Allah itu Maha Halim, kenapa Allah itu Maha Halim itu? Allah tidak cepat marah. Allah itu Maha Pengampun. Kalau ada orang salah sekalipun orang langsung dihukum, tidak Gusti Allah. Ya. Allah Maha Halim itu karena kalau ada orang berbuat salah, berbuat dosa masih diberi kesempatan untuk mohon ampun, untuk bertaubat. Nah, kalau kita kan enggak kan ya. Salah sedikit marah, salah sedikit ngamuk ya. Ngamukan itu makanya orang itu ngamukan, menghukum ya begitu kan ya. Anak kita salah sedikit kita ngamuk ya. Bahkan kadang-kadang ngamuknya itu berlebihan sampai istilahnya moro tangan, ya, betul moro tangan itu ya. Yang menggunakan tangan untuk mengekspresikan kemarahannya itu entah dengan nyubit, entah dengan nyiwel, entah dengan nyetot ya. Ya. Nah, itu kan begitu kita itu ya. Ada pegawai rendahan kita salah sedikit marah kita, ya. Ya. Pokoknya kalau ada orang yang posisinya di bawah kita kok salah sedikit marah itu kita, ya. Nah, Allah itu Maha Halim karena Allah itu tidak kok kemudian cepet-cepet marah itu enggak. Orang maksiat sekalipun nih isih dikai nikmat ya, isih dikai rezeki, isih ditunggu tobaté ya. Sampai ajal mau tiba itu masih boleh bertaubat asal mau bertaubat. Itu Allah itu Maha Halim itu. Lah, kata jahil itu lawan dari kata-kata hilm itu. Nah berarti apa kalau begitu? Jahil itu berarti bermakna tadi itu bukan bodoh tapi emosional tepatnya itu. Emosional, mudah marah, mudah terpancing. Ya. Bahkan berangasan, ya. Sidik-sidik ngamuan ya. Ada istilah berangasan itu ada dalam bahasa Jawa ya, mudah ngamuk gitu ya. Nah, orang Arab jahiliyah itu kenapa kok disebut dengan jahiliyah itu karena sifatnya emosional itu. Makanya orang Arab jahiliyah itu dulu kan suka perang saja isinya itu ya. Antar suku itu perang terus itu. Karena apa ya? Karena emosian itu. Ya. Tersinggung sedikit emosi. Ya. Ya, perang. Ya, kalau orang Madura ya carok gitu ya. Kira-kira begitu ya. Ya. Nah kalau jahil itu sebagai lawan dari hilm, maka sekali lagi ya di samping jangan bertindak bodoh itu jangan emosional, jangan ngamuan kamu, jangan cepat marah. Ya. Makanya hadis itu kemudian dilanjutkan dengan kalau ada orang ya ketika kamu sedang berpuasa kok memaki-maki kamu,
syatamahu, qatalahu, bahkan ngajak apa berantem gitu ya, ngajak berantem. Jangan diladeni kata Nabi itu. Ya itu kan menunjukkan supaya tidak cepat marah kan ya, cepat ngamuk ya. Emosinya ditahan, jangan dibalas. Biarin aja. Malah kita oleh Nabi diperintahkan untuk mengatakan inni shaimun sampai 2 kali Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita ya bahwa karena puasa itu perisai, nak dicaci maki orang, dijahati orang, bahkan diajak bertengkar dengan orang ini, orang itu ngeladeni ya, tidak boleh membalas ya, cukup katakan aku sedang berpuasa. Loh itu kan tameng luar biasa itu puasa itu ya, membentengi diri kita dari berbuat marah tadi itu dan membalas itu tadi ya. Jadi sekali lagi puasa ini ya oleh Nabi dinyatakan sebagai tameng atau perisai ya, perisai dari gangguan orang lain supaya tidak membalas, bahkan termasuk perisai dari neraka ya. Wiqayatun minan nar, penjagaan dari neraka ya. Ya mudah-mudahan ya puasa kita itu berefek seperti itu ya, betul-betul bisa melindungi kita dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, wasomtu afdol, dan diam itu lebih utama ya. Kemarin diam lebih utama dikaitkan dengan sholat, lebih utama dikaitkan dengan sedekah, sekarang lebih utama dikaitkan dengan puasa ya. Nah, Imam Nawawi kemudian memberikan penjelasan cukup panjang ini, saya bacakan saja ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-shamtu sayyidul akhlaq ya. Yang namanya diam itu merupakan rajanya akhlak, tuannya akhlak ya. Jadi kalau kita mengenal ada sayyidul istighfar ya, rajanya istighfar, tuannya istighfar, istighfar paling top ya. Ya, sayyidul istighfar yang kita baca setiap habis maghrib sama habis subuh itu ya, itu istighfar paling top, itu tidak ada istighfar yang lebih hebat dari sayyidul istighfar ya. Istighfar itu memang bisa sangat pendek saja sekali ya, hanya sekedar astaghfirullah sudah cukup itu, aku mohon ampun kepada Allah. Tapi sayyidul istighfar itu panjang sekali itu ya, dimulai dari apa? Oh ya, puji-pujian ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baru yang terakhir itu mohon ampun ya Allah, ampunkanlah aku ya. Yang panjang di depan itu puji-pujian ya. Jadi sayyidul istighfar ini sekaligus mengajarkan kepada kita kalau kita memohon kepada Allah itu ya jangan to the point ya, jangan to the point ya. Ya pakai puji-puji dulu lah ya, pakai puji-puji dulu. Al-Fatihah juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ujung-ujungnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Jadi meminta itu setelah memuji-muji ya. Nah ini Allah mengajarkan seperti itu. Makanya ibu-ibu ya kalau minta kepada bapak-bapak ya muji-muji dulu ya. Wah bapak itu ganteng, bapak itu baik hati, bapak itu perhatian. Wah terus minta, wah ya mesti dikasih ya. Ya.
nek ono itu. Nah ora ono ya sorry ngono wae. Nah sebaliknya Bu, sama saja bapak-bapak kalau minta ibu-ibu ya muji-muji dulu ya, supaya mudah diberi itu ya. Al-Quran aja mengajarkan seperti itu, hadis juga mengajarkan seperti itu ya. Kalau mau minta-minta itu jangan langsung ya, muji-muji dulu. Nah kembali ya, Sayyidul Akhlak berarti rajanya akhlak. Akhlak yang paling top itu diam. Menurut hadis ini ya, ya. Sebab memang yang namanya hadis itu kan kadang-kadang dalam satu tema, dalam satu topik itu Nabi itu kadang-kadang menjelaskan begini ya. Kesempatan lain menjelaskan yang lain lagi, kesempatan lain menjelaskan yang lain lagi. Nah itu ternyata kalau ditelusuri itu ya, bahwa Nabi itu ternyata ketika menyampaikan pesan-pesan seperti itu, kenapa kok berbeda-beda itu, bukan Nabi itu kemudian lalu kok ya ora konsisten ya. Enggak. Justru itu menunjukkan bahwa Nabi itu ketika memberikan pesan kepada para sahabat dengan pesan yang berbeda-beda itu, Nabi tahu persis itu memang. Kira-kira kebutuhan orang itu yang paling tepat diberi nasihat apa itu tahu persis Nabi itu. Ya. Nah, coba misalnya ketika Nabi ditanya mengenai ayul amali afdal. Nabi, amal yang paling utama itu apa ya? Ya. Suatu ketika Nabi menyatakan amal yang paling utama itu sholat berjamaah. Suatu ketika yang lain lagi Nabi itu mengatakan amal yang paling afdal itu misalnya birrul walidain ya, bakti pada orang tua ya. Dan lalu kemudian yang paling utama mana? Ya utama semua, gitu aja, gampang tuh ya, tergantung konteksnya ya. Nah coba kalau misalnya orang yang sudah saben dino pergi ke masjid kok dadak diceritani sholat di masjid ini utama, tidak perlu toh. Saben hari ke masjid kok dadak diomongi apa jenenge? Salat di masjid ki utama. Wis sudah ngerti, ternyata sudah ke masjid toh, itu tidak perlu ya. Ya. Nah, mungkin diberi keutamaan yang lainnya kan begitu. Ya. Sedekah berarti paling utama. Ya begitu, biar disampai ke masjid juga sedekah. Berbakti pada orang tua, begitu. Jadi Nabi itu ternyata betul-betul memperhatikan sisi psikologi yang diajak berbicara ketika menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada para sahabat itu ya. Itu dulu pernah itu ada yang meneliti itu mengenai bagaimana pendekatan psikologis Nabi ketika memberikan pesan-pesan dakwah seperti itu gitu. Pernah ada ya kajian hadis yang seperti itu. Jadi saya ngomong begini ini bukan ngawur, saya pernah membaca hasil penelitian yang menyatakan seperti itu ya. Nah jadi sekali lagi dalam kesempatan ini Nabi menyatakan bahwa diam itu merupakan akhlak yang paling utama ya. Ini hadis rawahu Dailami an Anasin ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Anas. Nah maksudnya bagaimana itu? Ya, kok yang namanya diam itu merupakan sayyidul akhlak atau tuannya akhlak atau rajanya akhlak itu? Ais sukutu ammala sawa bafihi sayyidul akhlakul hasanati. Akhlakul hasanati. Sayyidul akhlakil hasanati ya, biru ya saya bacanya ya. Jadi yang namanya diam ya, dari hal-hal yang tidak membawa pahala ya. Di dalam diam itu merupakan
akhlak yang baik, ya, yang terbaik bahkan, karena dia merupakan sayyidul akhlak al-hasanah, ya, merupakan tuannya akhlak yang baik, ya. Li salamati sahibihi minal ghibati wa nahwiha. Ya. Orang itu kalau diam, kalau tidak bisa berbicara baik yang bisa menghasilkan pahala, ya, diam itu akhlak yang utama, ya, akhlakul hasanah yang pertama. Karena apa? Karena dengan diam itu bisa menyelamatkan orang yang tadi diam tadi itu minal ghibati wa nahwiha, dari perbuatan ghibah dan sejenisnya. Ya, sejenisnya di sini ya termasuk ini, ya, afatul lisan atau maksiatul lisan, yang lain-lain yang banyak itu, ya. Kemarin kan sudah saya singgung, ya, biasanya dalam kitab-kitab akhlak, dalam kitab-kitab tasawuf itu yang namanya bahayanya lisan atau maksiatnya lisan atau afatul lisan itu banyak sekali itu, ya. Lah ghibah itu memang yang paling terkenal. Ghibah itu mengomongkan orang lain, membicarakan orang lain, yang orang lain itu kalau dengar pembicaraan kita itu marah, itu ghibah. Nggak suka, itu ghibah namanya. Tapi kalau kita menceritakan yang baik-baik ya enggak apa-apa, ya. Ya, misalnya saya ngomong tentang Pak Edi, ya. Wah, Pak Edi itu Masya Allah, Alhamdulillah, lomo, ya, suka sedekah misalnya. Kira-kira Pak Edi diceritake ngono nesu ora, Pak? Biasa kan, ya, biasa, ya. Orang nesu lah, ya. Tapi pada umumnya orang ya seneng lah, ya, disebut baiknya itu seneng lah biasanya lah, ya. Ya. Ya misalnya. Tapi kalau diceritakan jeleknya, Pak, ya, kira-kira wah, enggak, pada umumnya orang itu ya enggak suka itu, nanti diceritake jeleknya itu biasanya enggak suka biasanya, ya. Ngamuk, ya. Ya. Nah, itu ghibah, ya. Lah maksiatnya lisan yang lain apa banyak? Namimah itu adu-adu, ya, adu domba. Atau kalau bahasa Jawanya apa kemarin yang disampaikan Pak Jazuli apa? Tumbak cucuan, ya, tumbak cucuan, ya. Apalagi fitnah, ya. Fitnah itu ghibah itu menceritakan yang sesungguhnya, tapi orang lain tidak senang aja, itu sudah ghibah namanya. Lah kalau fitnah itu menceritakan yang tidak benar, ya, lebih parah lagi fitnah itu. Ya, fitnah itu lebih tinggi bahaya dibanding ghibah. Kalau ghibah aja menceritakan apa adanya. Nanti kan kadang ibu itu kan gitu kan, membela diri. Ojo ngrasani, dulu nyatanya ngono, ya, malah ngono itu. Lah nyatanya ngono ki ghibah, ya. Lah nek ora nyatanya ngono tuh fitnah namanya itu, ya. Jadi lebih tinggi lagi nilai derajatnya itu, ya. Ya, hoax tadi itu, ya, itu. Apalagi, ya, ghibah, namimah, fitnah, ya, dusta, ya. Dusta termasuk juga maksiat lisan itu, ya. Lah, orang diem itu insya Allah selamat dari semua bahaya-bahaya lisan itu tadi. Makanya yang namanya diam itu merupakan akhlak yang utama, akhlak yang baik itu. Nah, tapi ini masih ada penjelasannya yang terakhir nih, ya. Ya, ini yang terakhir. Amal istighalu bima fihi thawabun, ya. Adapun kalau kemudian kita itu istighol itu kalau dalam bahasa pesantrennya itu ketungkul. Kalau bahasa Indonesianya istighol itu terjemahnya ya menyibukkan diri, ya. Jadi bersibuk-sibuk diri dengan hal-hal yang berpahala,
min nahwi dzikrin wa qiraati Qur'anin wa ilmin fahuwa afdalu minas samti. Kalau bersibuk-sibuk diri dengan hal-hal yang berpahala, misalnya seperti dengan zikir, dengan membaca Quran, dengan beraktivitas yang terkait dengan ilmu, kalau itu semua ya afdal, itu lebih utama minas somti, daripada diam. Ya, jadi sekali lagi ini penegasan bahwa diam itu diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Apalagi kalau sampai kemudian membawa akibat dosa, itu jelas tidak boleh, ya. Dan itulah yang menjadikan diam itu lebih baik. Tetapi kalau sekali lagi ya, kita itu kemudian kok senang dengan aktivitas yang mendatangkan pahala, ya, karena itu aktivitas kebaikan, ya, seperti kita berzikir, ya, membaca Quran, ya, lalu kemudian mengkaji ilmu, kajian-kajian seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, ya, ya itu semua lebih utama dibandingkan dengan diam, ya. Nah, saya kira ini sudah yang terakhir, ya, yang menjelaskan bahwa diam itu memang sangat utama, sangat baik, ya. Ini kaitannya dengan dibandingkan dengan puasa, ya. Yang kemarin yang pertama kita membandingkannya dengan sholat sebagai tiang agama, dan yang kedua ini tadi terkait dengan puasa sebagai perisai, ya. Tapi semuanya ujung-ujungnya di dalam makalah yang ke 11 bab rubah ini semuanya berbicara mengenai keutamaan diam itu, ya. Baik, Bapak dan Ibu-ibu, saya kira sampai di sini kajian kita. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.